Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peternak ayam. Semoga kita semua berhasil dalam merintis usaha pembesaran anakan ayam. Jadi di sini saya akan berbagi pengalaman bagaimana perkembangan ayam yang saya pelihara. Nah, untuk anakan ayam seperti yang kita lihat di depan ini, umurnya 15 hari. Dan adapun di sini 100 ekor umurnya 8 hari. Karena kekurangan tempat, jadi saya campur menjadi satu. Nah, untuk jumlah ayamnya ini totalnya 400 ekor. Jadi selama 15 hari saya pelihara itu belum terjadi kematian. Jadi masih tetap sama jumlahnya 400 ekor. Nah, dan juga setelah saya perhatikan ayam yang saya campur ini dengan umur yang berbeda, ada yang 15 hari, ada yang 8 hari. Itu tidak mengalami gangguan ataupun misalnya diganggu oleh anakan ayam yang umurnya berbeda. Jadi pada intinya selisih untuk umur ayam yang saya satukan ini kurang lebih sekitar 7 hari atau 6 hari. Nah, untuk itu dari percobaan ini bisa dikatakan berhasil. Nah, itu pun percobaannya dikarenakan kurangnya tempat untuk penempatan anakan ayam. Adapun juga dalam pembesaran anakan ayam, sepengalaman saya, karena anak ayam yang masih rentan terutama terhadap cuaca dingin pada musim hujan seperti sekarang ini, itu sangat perlu sekali untuk kita tingkatkan perhatian kita terhadap ayam, terutama pada saat pemberian pakan. Jadi makanan yang kita sediakan untuk ayam jangan sampai kosong di dalam kandang. Seperti yang kita perhatikan di sini, dengan banyaknya ayam yang masih tertidur dan ada juga yang masih makan, ya. Jadi di sini tentunya ada ayam yang masih terlihat lapar atau sedang mencari makan. Nah, dan juga di sini karena pakan yang masih terdapat pada tempat pembesaran ayam itu dapat membuat ayam selalu kenyang. Nah, dari situ kekebalan tubuh pada ayam dapat terjaga. Jadi diusahakan pada cuaca seperti ini di musim hujan, pakannya harus tetap ada agar ayam dapat tetap kuat untuk menghadapi cuaca dingin seperti itu, ya. Adapun di sini untuk obat yang seperti orang lakukan biasanya itu dicampurkan pada air minum. Nah, di sini saya tidak melakukan itu. Akan lebih baik apabila kita kasihkan seperti E4, Pictacik atau bahan lain yang dapat menunjang pertumbuhan sehingga ayam dapat tetap sehat. Nah, seperti yang saya lakukan, saya tidak menggunakan itu, akan tetapi
pertumbuhan anakan ayam yang kita lihat ini masih tetap sehat ya. Dan di sini saya hanya memperhatikan kualitas air. Jadi kualitas airnya itu jernih, tidak bercampur dengan bahan-bahan kimia seperti halnya misalnya air yang kita gunakan biasanya itu kan air yang dari PDAM itu sudah terdapat campuran ya, ada campuran semacam kaporit dan lain-lain. Nah, di sini saya menggunakan air dari sumur. Adapun dulu pernah saya lakukan untuk penggunaan air minum dari PDAM. Setelah saya perhatikan tidak mengalami dampak buruk pada ayam. Jadi kurang lebih ya sama aja. Cuman sarannya lebih baik menggunakan air sumur seperti itu. Nah, adapun di sini kenapa saya tidak menggunakan dinding full, itu dikarenakan agar udara yang ada di luar dan di dalam kandang itu tetap mengalami pergantian atau sirkulasi udaranya itu dapat masuk udara yang udara yang ada di luar yang masih segar dapat masuk ke dalam kandang sehingga dapat digantikan dengan udara yang ada di dalam kandang yang tentunya di situ tercampur dengan amoniak. Jadi amoniak yang ada di dalam kandang ini tidak terlalu beraroma ya. Dan tentunya juga untuk pembesaran anakan ayam di sini seperti yang kita lihat, apabila misalkan sudah terdapat tumpukan kotoran dari ayam yang semakin banyak, itu diusahakan agar dikurangi atau dibuang ya, dikorek, dibuang. Nah, tujuannya di situ agar amoniak yang ada di dalam kandang ayam tidak terlalu menyengat. Dan juga lebih baiknya lagi apabila kita menyemprot dengan cairan obat untuk mengurangi bau yang ada di dalam kandang, atau misalkan kita campur dengan E4 pada air minum. Nah, itu mungkin lebih baik. Tapi di sini saya tidak menggunakan itu karena apa? Sepengetahuan saya akan lebih baik apabila kita kontrol secara manual, kotoran ayam kita buang, kita kurangi sehingga amoniaknya itu juga dapat berkurang. Nah, untuk kondisi ayam yang saya pelihara di sini dengan total 400. Nah, di kandang ini itu tidak terdapat kematian. Jadi pada intinya di sini kita hanya dapat berusaha mengurangi terjadinya kematian pada ayam. Karena apabila anakan ayam ini katakanlah sudah berusia sekitar 1 bulan, itu akan sangat sulit sekali ya, akan sulit sekali kita temui ayam tersebut mengalami kematian, karena ketahanan pada fisik ayam dengan umur misalnya 1 bulan itu bisa dikatakan sudah mampu untuk dapat beradaptasi terhadap lingkungan atau cuaca buruk ya pada musim penghujan seperti ini.
Nah, mungkin itu saja dulu tips yang saya dapat sampaikan. Jadi di sini saya dapat merangkum untuk kandang agar kita semua diharapkan memperhatikan kotoran pada ayam, jangan sampai menumpuk. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, untuk anakan ayam yang masih kecil diusahakan agar pakan yang kita berikan jangan sampai kosong untuk menghindari terjadinya kelaparan pada anakan ayam. Karena di sini biasanya terjadi sebuah ini ya, persaingan untuk mendapatkan makanan. Nah, untuk itu kita semua harus perhatian atau lebih memperhatikan ya kondisi kandang dan pakan. Jadi itu saja dulu. Mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.